Malam itu, dia datang ke kamarku. Napasnya bau alkohol. "Maafkan saya," bisiknya. Tapi dia tidak pergi. Dia memaksaku dengan keputusasaannya. "Aku Nisa, TKW dari Ciamis." Aku dipaksa menggantikan peran Nyonya Kaori yang lumpuh. Siang aku adalah perawat yang membersihkan tubuhnya. Malam, aku adalah rahasia kotor suaminya. Ini adalah harga utang yang harus kubayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silakan tulis, amin ya robbal alamin, di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Terima kasih banyak atas doa dan dukungan tulus kalian semua. Itu adalah malam terkutuk yang menghancurkanku. Malam di mana aku kehilangan diriku sendiri. Tapi izinkan aku menceritakan semuanya dari awal. Bagaimana aku, Nisa, perempuan biasa dari Ciamis, bisa berakhir di rumah itu, terjebak dalam jerat utang yang membawaku ke titik terendah ini. Pagi itu, seperti ratusan pagi lainnya di Ciamis, aku duduk di teras rumah panggung kami. Udara masih basah, sisa embun semalam. Aku bisa mendengar suara kokok ayam bersahutan, diselingi tawa renyah obrolan tetangga yang sudah memulai hari. Dari dapur, aroma kopi tubruk buatan ibu menguar, bercampur dengan wangi tanah yang baru disiram hujan. Aku memandangi hamparan sawah hijau di depan rumah, warnanya begitu menenangkan. Segalanya terasa damai. Aku berbalik, menyendokkan bubur sumsum ke bibir ibu yang mulai keriput. Beliau tersenyum, matanya yang teduh menatapku penuh sayang. Sejak ayah tiada, dunianya dan duniaku menyempit, terikat di teras ini. Aku adalah tulang punggungnya, perawatnya, sekaligus harapannya. "Neng," katanya pelan, suaranya sedikit parau, "kopinya jangan lupa diminum." Aku mengangguk, tersenyum, padahal lambungku terasa terpilin kencang. Senyumku adalah topeng terbaikku. Lalu benda itu berdering. Ponsel bututku di atas meja bambu. Getarnya seolah merambat langsung ke jantungku. Aku menelan ludah, tanganku gemetar meraihnya. Nama yang tak dikenal. Dadaku langsung sesak. "Halo, Nisa. Mana uang saya?" "Hah? Sudah jatuh tempo 3 hari." Suara makian kasar dari seberang membuatku refleks menjauhkan ponsel dari telinga. Ibu terlonjak, matanya membulat ngeri. "Sabar, Pak. Saya pasti bayar. Kasih saya waktu." "Waktu sudah habis. Saya sebar foto KTP kamu sekarang ke semua kontak kamu. Biar malu satu kampung." Jantungku serasa diremas. Malu. Hina. Aku melihat ke arah ibu. Beliau menangkupkan kedua tangan di depan dada, tubuhnya bergetar hebat. Air matanya mulai mengalir. Rasa takutnya adalah pisaumu yang paling tajam. Aku buru-buru mematikan telepon. Hening. Hanya suara isak tangis ibu yang terdengar. Pinjaman online itu. Jerat yang awalnya kuanggap pertolongan cepat untuk biaya pengobatan ibu, kini menjelma menjadi monster yang siap menelanku hidup-hidup. Foto KTP-ku disebar di grup RT. Harga diriku diinjak-injak di depan semua orang yang mengenalku. Aku perempuan, belum menikah, dan namaku kini identik dengan utang dan aib. Aku memeluk ibu, mencoba menenangkannya, padahal aku sendiri hampir rubuh. "Ibu tenang, ya. Nisa urus. Nisa pasti dapat uang," bisikku, menggigit bibir bawahku menahan tangis. Tapi bagaimana? Kerja serabutan di pasar tak akan pernah cukup. Hari itu, saat sedang membungkus sayuran di pasar, mataku tertuju pada selembar brosur yang tertempel di tiang listrik. Warnanya mencolok. Kerja ke Jepang. Resmi. Gaji besar. Di bawahnya ada tulisan kecil, merawat lansia dan rumah tangga. Jepang. Tempat yang terasa begitu jauh, seperti di planet lain. Tapi angka gaji yang tertera di sana,
Cukup untuk melunasi semuanya dalam beberapa bulan. Itu satu-satunya jalanku. Prosesnya cepat, terlalu cepat. Aku menggadaikan sisa sawah satu-satunya peninggalan ayah untuk biaya agen. 3 minggu kemudian, aku sudah memegang tiket. Perpisahan di bandara adalah hal terberat yang pernah kulakukan. Aku mencium punggung tangan ibu lama sekali, mencoba menghafal aroma kulitnya. Neng janji lunasin utang, Bu. Neng janji bangun rumah yang bagus buat ibu. Doakan Nisa, kataku, suaraku pecah. Hati-hati, Neng. Cepat pulang, lirihnya, air matanya membasahi jilbabku. Aku mendarat di Narita. Udaranya menusuk tulang, begitu dingin. Jauh berbeda dengan hangatnya Ciamis. Aku memeluk ranselku erat-erat, satu-satunya benda yang kukenali. Pihak agen sudah menunggu. Aku memaksakan senyum. Saat itu, aku belum tahu. Aku belum tahu bahwa yang akan membekukanku nanti bukanlah musim dingin Tokyo, tapi rahasia beku yang tersembunyi di dalam rumah majikanku. Rumah itu besar sekali, jauh lebih besar dari bayanganku, terletak di pinggiran Tokyo yang sunyi, dikelilingi pagar tinggi yang seolah ingin menyembunyikan isinya. Tuan Tanaka menyambutku di pintu. Pria akhir 40-an, kurus, dengan kacamata berbingkai logam tipis. Matanya kosong, seperti sumur yang kering. Nisa-san, selamat datang, katanya, suaranya datar. Tidak ada senyum. Rumah itu dingin, bukan hanya karena pendingin udara. Baunya steril, menusuk hidung. Seperti rumah sakit. Aku langsung tahu, ini bukan rumah untuk merawat lansia yang ceria. Pekerjaan utamaku ada di lantai 2. Namanya Nyonya Kaori, istri Tuan Tanaka. Saat aku melihatnya pertama kali, nafasku tercekat. Dia terbaring diam di ranjang rumah sakit canggih yang ditempatkan di tengah kamar tidur mereka yang luas. Dia lumpuh total. Kecelakaan mobil, kata pihak agen buru-buru saat di perjalanan. Matanya yang indah terbuka, tapi hanya menatap langit-langit. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Menatap. Duniaku langsung berubah. Tugasku adalah memandikannya, memberinya makan lewat selang, membalik tubuhnya setiap 2 jam agar kulitnya tidak luka. Aku adalah perawat untuk tubuh yang hidup, tapi jiwanya entah ada di mana. Tuan Tanaka sendiri nyaris tak terlihat. Dia berangkat pagi buta, pulang larut malam. Tapi aku bisa merasakannya. Duka di rumah itu begitu pekat, seperti kabut yang tak pernah hilang. Seringkali, saat aku baru selesai membersihkan Nyonya Kaori tengah malam, aku mendengar isakan pelan dari ruang kerjanya di lantai bawah. Aku pernah mengintip sekali. Dia duduk di meja kerjanya, membelakangiku, memandangi sebuah foto pernikahan besar di dinding. Foto wanita cantik yang tersenyum lebar. Foto Nyonya Kaori, sebelum kecelakaan itu merenggut sinarnya. Pergeseran itu terjadi pelan-pelan. Awalnya Tuan Tanaka hanya memintaku membuatkan kopi. Tolong buatkan seperti ini, katanya, menunjukkan sebuah catatan lama. Istri saya dulu selalu. Aku menurut. Lalu suatu malam, dia tidak pergi ke kantor. Aku mencium bau alkohol yang kuat dari ruang tamu. Aku hendak diam-diam masuk ke kamarku di dekat dapur, tapi dia memanggilku. Nisa-san. Suaranya berat. Aku membeku. Tolong, katanya, temani saya duduk sebentar. Aku gugup, jemariku otomatis menggigit ujung jilbab kerjaku. Aku duduk kaku di sofa yang paling jauh darinya. Dia menatap gelas di tangannya. Di sini sepi sekali, desahnya. Sepi. Malam itu, aku hanya duduk mendengarkannya bicara melantur tentang istrinya, tentang betapa hebatnya Nyonya Kaori. Aku takut, tapi aku tidak bisa lari. Lalu, suatu hari, dia memberiku sebuah kotak. Isinya baju. Gaun yang bagus, warnanya biru lembut. Modelnya sangat Jepang. Sangat mirip dengan yang dipakai Nyonya Kaori di foto-foto lamanya yang kulihat di ruang kerja.
Minggu depan ada makan malam penting kantor, katanya, menghindari tatapanku. Saya ingin kamu ikut. Pakai ini. Darahku serasa berhenti mengalir. Tapi, tuan saya hanya perawat. Aku mencoba menolak sehalus mungkin. Dia menoleh padaku. Matanya yang biasanya kosong kini terlihat tajam, menusuk. Keluargamu di Ciamis butuh uang, kan? Pinjaman itu. Aku terdiam. Lidahku keluh. Dia tahu. Agen itu pasti memberitahunya semua tentang utangku. Itu adalah senapan yang dia todongkan tepat di kepalaku. Aku memakai gaun itu. Aku pergi ke acara makan malam itu. Aku merasa telanjang. Semua rekan kerjanya menatapku aneh, berbisik-bisik. Tuan Tanaka memperkenalkanku. Aku bahkan tidak ingat dia bilang aku siapa. Aku hanya boneka pajangan. Malam itu, kami pulang. Dia mabuk berat. Aku memapahnya berjalan ke kamarnya. Saat aku hendak kembali ke kamarku, dia menahan tanganku. Cengkeramannya kuat. Kaori. Bisiknya, napasnya panas berbau alkohol. Tidak, Tuan. Saya Nisa, kataku gemetar hebat. Dia mendorongku pelan ke dinding lorong. Maafkan saya, bisiknya lagi, tapi dia tidak melepaskanku. Dia membawaku ke kamarku. Aku tidak berteriak. Aku tidak melawan. Aku hanya mematung. Aku merasa kotor. Jijik. Aku memejamkan mata erat-erat, membiarkan air mataku mengalir tanpa suara, menggigit bantalku kuat-kuat. Aku memikirkan ibu di Ciamis. Aku memikirkan utang itu. Dan di kamar seberang, di ujung lorong, Nyonya Kaori terbaring dalam dunianya yang hening. Tidak tahu apa yang sedang terjadi pada perawatnya. Sejak malam terkutuk itu, aku punya dua peran. Di siang hari, aku Nisa, perawat berwajah datar yang membersihkan tubuh Nyonya Kaori dengan telaten. Tapi di malam hari, saat rumah itu gelap, aku adalah Kaori. Aku adalah pengganti di tempat tidurnya yang dingin. Aku adalah rahasia kotor Tuan Tanaka. Dan setiap detik, aku membenci diriku sendiri. Rutinitas ganda itu membunuhku pelan-pelan. Aku menjadi ahli dalam menyembunyikan rasa jijik, ahli dalam memasang wajah datar. Aku belajar membaca suara mobil Tuan Tanaka di halaman. Kapan dia lelah karena rapat, kapan dia sedikit mabuk dan ingin ditemani, kapan dia menginginkanku. Malam itu, suara mesin mobilnya terdengar lebih cepat. Pintu mobil dibanting lebih keras dari biasanya. Dia pulang lebih awal. Aku baru saja selesai membersihkan Nyonya Kaori untuk tidur. Tanganku masih sedikit lembab dan berbau sabun antiseptik. Aku sedang berjalan di lorong lantai 2 yang remang-remang, hendak turun ke kamarku di dekat dapur. Aku hanya ingin lari, mengunci pintu, dan berpura-pura sudah terlelap. Tapi dia sudah ada di sana, berdiri di puncak tangga. Bau alkohol langsung menusuk hidungku, lebih kuat dari biasanya. Matanya berkilat aneh. Nisa. Suaranya serak. Dia tidak terlihat mabuk berat, tapi dia terlihat lapar. Lapar akan pelarian. Dia berjalan cepat ke arahku, langkahnya sedikit terhuyung. Aku merindukanmu, bisiknya. Tapi aku tahu, bukan aku yang dia rindukan. Dia merindukan ilusi istrinya yang sehat, ilusi yang dia paksa ada dalam diriku. Dia memelukku di sana, tepat di lorong, tepat di depan pintu kamarku yang hanya beberapa langkah dari tangga. Tubuhku langsung kaku. Aku selalu kaku jika disentuhnya. Aku hanya memejamkan mata, menggigit bibir bawahku, menunggu ini semua cepat berakhir. Aku tidak sadar. Dia juga tidak sadar. Pintu kamar utama di ujung lorong. Kamar Nyonya Kaori. Pintu itu biasanya selalu tertutup rapat. Tapi malam ini, pintu itu sedikit terbuka. Mungkin perawat pagi lupa mendorongnya sampai bunyi, klik. Sebuah celah gelap selebar beberapa senti. Saat Tuan Tanaka memelukku erat, mataku yang terpejam terbuka sedikit karena terkejut.
Pandanganku jatuh lurus ke celah gelap itu. Dan aku melihatnya. Di celah kegelapan itu, aku melihat sesuatu mengawasiku. Sepasang mata. Jantungku serasa berhenti berdetak. Nyonya Kaori. Dia tidak diranjang. Entah bagaimana caranya, dia ada di kursi roda, tepat di balik pintu yang sedikit terbuka itu. Mungkin remnya tidak terkunci. Mungkin dia berhasil menggerakkan tangannya sedikit hari ini. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu dia di sana. Dia menatap kami. Matanya. Ya Tuhan, matanya. Mata yang biasanya kulihat kosong menatap langit-langit, kini melebar. Hidup. Membara. Penuh dengan kengerian, kebencian, dan rasa jijik yang tak terbayangkan. Dia melihat semuanya. Dia melihat suaminya memelukku, perawatnya, di lorong rumah mereka. Kami membeku. Tuan Tanaka masih memelukku, tapi dia pasti merasakan tubuhku yang tiba-tiba mengeras seperti batu. Dia belum sadar apa yang kulihat. Nyonya Kaori tidak bisa berteriak. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tak ada suara yang keluar. Dia tidak bisa bergerak untuk menyerang kami. Tapi dia menggunakan sisa-sisa tenaga yang dia miliki di tangan kanannya. Tangan yang biasanya hanya bisa gemetar pelan. Dia menggerakkannya. Dengan seluruh kebenciannya, dia menyenggol meja kecil di samping kursi rodanya. Prang! Suara gelas air yang jatuh dan pecah di lantai kayu itu terdengar lebih keras dari ledakan bom. Suara itu merobek keheningan rumah sakit ini. Tuan Tanaka terlonjak kaget. Dia melepaskanku. Dia berbalik badan dan mengikuti arah pandanganku. Dia melihat pintu yang terbuka itu. Dia melihat istrinya. Wajahnya pucat pasi. Pucat seperti mayat. Kaori. Bisiknya, penuh kengerian. Aku gemetar hebat. Rasa takut, malu, dan bersalah menjalari seluruh tubuhku. Aku tidak lari ke kamarku. Aku justru berlari ke arahnya. Ke arah Nyonya Kaori. Aku mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Aku bersimpuh di samping kursi rodanya, di antara pecahan kaca dan genangan air. Nyonya, maafkan saya. Saya tidak. Aku mengoceh. Air mataku tumpah begitu saja. Aku bahkan tidak tahu apa yang ku minta maafkan. Dia tidak melihatku. Dia menatap lurus ke arah suaminya, yang berdiri kaku mematung di lorong. Air mata mengalir deras dari matanya yang lumpuh itu. Tangis tanpa suara. Tangis yang paling menakutkan yang pernah kulihat. Lalu, perlahan, kepalanya yang kaku itu menoleh padaku. Fokusnya tajam, menusukku. Bibirnya yang pucat bergetar hebat. Dia mencoba bicara. Suaranya nyaris tak terdengar, hanya desisan penuh racun di antara isak tangisnya yang bisu. Tapi aku mendengarnya. Aku mendengarnya dengan sangat jelas di tengah detak jantungku yang memalu. Ubao Neko. Kucing pencuri. Pelakor. Satu kata itu. Ubao Neko. Dalam sekejap, aku bukan lagi Nisa, perawat dari Ciamis yang mencoba melunasi utang. Aku adalah kotoran. Aku adalah penghancur. Aku adalah aib. Dan wanita lumpuh yang setiap hari kusuapi dan kubersihkan kotorannya, baru saja membunuhku. Dia membunuhku tanpa perlu menyentuhku. Setelah malam itu, rumah besar ini berubah menjadi kuburan. Keheningan yang dulu pekat karena duka, kini pekat karena kebencian dan rasa malu. Aku tidak lagi diizinkan naik ke lantai 2. Seorang perawat baru didatangkan. Seorang wanita Jepang parubaya yang bermuka masam dan tidak pernah menatapku. Aku diisolasi di kamarku yang sempit di dekat dapur. Tugasku hanya menunggu. Tuan Tanaka menjadi hantu di rumahnya sendiri. Aku hanya mendengar suara mobilnya datang larut malam dan pergi sebelum matahari terbit. Kami tidak pernah berpapasan. Tak ada lagi suara isak tangis dari ruang kerjanya. Hanya sunyi yang mematikan. Aku menghabiskan 2 hari penuh menatap dinding kamarku, menghitung detik, dan merasakan rasa jijik pada diriku sendiri yang semakin menggerogoti. Aku adalah aib yang sedang menunggu untuk dibuang.
Lalu hari itu tiba. Pihak agen datang. 2 orang pria berjas rapi, dan seorang wanita yang kukenal sebagai penerjemah. Mereka menyuruhku duduk di meja makan yang dingin itu. Tuan Tanaka duduk di seberangku, di kursi utama. Wajahnya abu-abu. Dia terlihat menua 10 tahun dalam 2 hari. Dia tidak menatapku. Mereka mulai bicara. Bahasa Jepang yang cepat, tajam, dan penuh tekanan. Aku tidak mengerti sepatah kata pun, tapi aku mengerti nadanya. Ini bukan diskusi. Ini adalah proses pembuangan. Aku duduk diam. Tanganku terkepal di pangkuanku. Kuku-kukuku menancap di telapak tangan. Aku merasa sangat kecil. Aku bukan manusia di ruangan itu. Aku adalah masalah. Sebuah barang rusak yang harus segera dikembalikan agar tidak merepotkan. Setelah hampir 30 menit mereka berdebat, agen itu tampak marah. Tuan Tanaka hanya menjawab singkat-singkat. Wanita penerjemah itu akhirnya menoleh padaku. Matanya dingin, menghakimi. Nisa-san, Tuan Tanaka bilang kamu tidak cocok bekerja di sini. Kamu akan dipulangkan. Napasku tertahan. Hanya itu? Tidak cocok. Apa hanya itu? Tanyaku. Suaraku bergetar tapi aku paksakan keluar. Dia. Aku menelan ludah. Dia menyentuh saya. Aku mengatakannya dalam bahasa Indonesia. Pelan, tapi jelas. Ruangan itu langsung hening. Si penerjemah menerjemahkannya. Kedua pria dari agen itu menatap Tuan Tanaka dengan kaget. Tuan Tanaka, untuk pertama kalinya, mengangkat wajahnya. Dia menatapku. Matanya kosong, tapi ada secercah sesuatu. Bukan penyesalan. Mungkin hanya lelah. Lalu dia kembali menunduk, menatap permukaan meja kayu yang mengilap. Dia tidak menyangkal. Si penerjemah kembali bertanya padaku. Nadanya lebih tajam. Kenapa kamu tidak lapor dari pertama? Air mataku mulai menggenang. Saya takut, bisikku. Tapi saya tidak lapor, karena saya butuh uang. Saya punya banyak utang di Indonesia. Keluarga saya. Suaraku pecah. Aku mengakuinya. Aku mengakui kelemahanku, keterjepitanku. Aku menjual harga diriku demi utang itu. Mendengar terjemahan itu, salah satu pria agen menghela napas panjang, seolah masalahnya kini jadi rumit. Mereka kembali bicara dalam bahasa Jepang. Kali ini lebih pelan. Akhirnya, keputusan diambil. Tuan Tanaka akan membayar denda pemutusan kontrak penuh kepada agen, kata si penerjemah, seolah membacakan putusan hakim. Kamu akan dipulangkan dengan pesawat pertama besok pagi. Masalah ini selesai. Masalah ini selesai. 3 kata itu terasa seperti tamparan. Aku, perasaanku, tubuhku yang ternoda, semuanya dirangkum dalam 3 kata itu. Selesai. Aku kembali ke kamarku untuk berkemas. Tak banyak yang kubawa. Hanya 1 ransel. Baju-baju kerjaku. Gaun biru pemberian Tuan Tanaka. Gaun itu kutinggalkan begitu saja di gantungan baju di lemari. Aku bahkan tak sanggup menyentuhnya. Besok paginya, sebuah taksi sudah menunggu di depan gerbang. Tuan Tanaka tidak ada. Dia tidak menemuiku untuk terakhir kali. Tidak ada kata maaf. Tidak ada apa-apa. Hanya keheningan. Saat aku berjalan menyeret ranselku melewati lorong, langkahku terhenti. Tepat di depan pintu kamar utama. Pintu Nyonya Kaori. Pintu itu tertutup rapat. Aku bisa mendengar suara mesin kecil alat bantu napasnya dari dalam. Aku berdiri di sana sejenak. Aku tidak tahu apa yang kurasakan. Marah? Sedih? Atau hanya kosong? Aku membungkukkan badanku dalam-dalam di depan pintu yang tertutup itu. Sebuah bungkukan hormat gaya Jepang yang diajarkan agen. Maafkan saya, bisikku pada kayu pintu itu. Aku tidak tahu apakah aku meminta maaf karena telah tidur dengan suaminya, atau karena aku telah gagal melindunginya, atau hanya karena aku telah masuk ke dalam hidup mereka yang sudah hancur. Aku duduk sendirian di kursi pesawat yang membawaku pulang. Jendela di sampingku menampakkan awan putih yang tak berujung. Aku kembali ke Ciamis. Aku gagal. Aku hancur.
Aku pulang tanpa membawa apa-apa selain rasa malu yang lebih berat dari koperku. Dan luka yang tak terlihat yang mungkin tak akan pernah sembuh. Saat aku menginjakan kaki kembali di gang sempit menuju rumah, rasanya aneh. Bau tanah basah ciamis, aroma rumah yang dulu kurindukan setengah mati, kini terasa asing di hidungku. Ibu sudah menunggu di teras. Beliau berdiri, siap merentangkan tangan dengan senyum. Tapi senyum itu langsung luntur begitu melihatku dari dekat. Dia pasti melihatnya. Sesuatu di mataku telah padam. Neng! Panggilnya lirih. Aku menjatuhkan ranselku di tanah. Aku tak bisa menjawab. Aku hanya berlari memeluknya, membenamkan wajahku di bajunya yang beraroma kapulaga. Aku menciumnya dalam-dalam, mencoba mencari diriku yang dulu di sana. Neng, kok cepat pulang? Tanyanya, suaranya bergetar menahan cemas. Tangannya mengusap punggungku. Nggak apa-apa, Neng. Nggak apa-apa. Yang penting Neng selamat. Satu kata itu. Selamat. Aku tak bisa menahannya lagi. Aku menangis terseduh-seduh di pelukannya. Bukan tangis lega karena telah pulang. Tapi tangis seorang yang sudah hancur lebur. Aku pulang. Tapi aku tak tahu apakah aku selamat. Aku mengurung diri di kamar selama 3 hari. Kamar bilik bambu yang sempit itu terasa seperti penjara sekaligus satu-satunya tempat aman di dunia. Ibu membawakanku makanan, tapi hanya kutatap. Lalu, benda itu berdering lagi. Ponsel bututku di atas meja. Getarnya membuatku mual. Suara yang sama. Suara penagih utang. Woi, udah pulang kok diam aja. Mana uang saya? Aku mengambil ponsel itu. Aku menatapnya. Aku tidak merasa takut lagi. Aku tidak merasakan apa-apa. Hampa. Ancaman itu terdengar seperti dengungan nyamuk yang jauh. Aku mematikan teleponnya, lalu kulempar ke sudut kamar. Aku kembali menatap dinding. Uangku menipis. Sisa tabungan di ATM mungkin hanya cukup untuk makan beberapa minggu. Aku harus mengambilnya. Dengan langkah berat, aku pergi ke kota. Aku memakai kacamata hitam, padahal hari mendung. Aku hanya tak ingin ada yang melihat mataku. Di dalam bilik ATM yang pengap dan berbau debu, aku memasukkan kartu. Jari-jariku dingin. Aku menekan tombol, informasi saldo, sebelum menarik sisa uangku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Angka itu. Deretan angka 0 yang begitu panjang, aku bahkan harus menghitungnya 2 kali. Ratusan juta rupiah. Itu bukan uangku. Itu tidak mungkin. Aku menarik kartuku, tanganku gemetar hebat. Aku keluar dari bilik, menghirup udara, lalu masuk lagi. Kucek sekali lagi. Masih sama. Uang itu nyata. Ada transfer masuk sehari setelah aku mendarat di Jakarta. Pengirimnya hanya serangkaian kode transfer. Sebuah bank dari Shinjuku, Tokyo. Aku tahu. Aku langsung tahu. Itu Tuan Tanaka. Ini bukan bonus. Ini bukan pesangon. Ini adalah uang kompensasi. Ini adalah uang bayaran untuk tubuhku. Ini adalah harga keheninganku. Uang tutup mulut. Lututku lemas. Aku terduduk di lantai bilik ATM yang kotor dan berdebu. Aku memeluk lututku, dan aku menangis di sana. Aku menangis tanpa suara, menggigit ujung jilbabku kuat-kuat, sama seperti yang kulakukan di malam-malam terkutuk di rumah itu. Uang itu terasa panas di rekeningku. Sangat panas. Aku menarik napasku panjang. Aku mengambil uang itu. 2 hari kemudian, telepon teror itu berhenti untuk selamanya. Aku melunasi semuanya. Minggu depannya, aku mulai merenovasi rumah panggung kami. Kubuatkan ibu kamar yang layak dengan kamar mandi di dalam. Kubelikan beliau kasur baru yang empuk. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Mereka melihat tukang bangunan datang silih berganti. Nisa sukses besar, ya, di Jepang, kata mereka pada ibu. Cepat sekali pulangnya,
langsung bawa uang banyak. Ibu hanya tersenyum bingung. Saat mereka bertanya padaku, aku hanya tersenyum tipis. Senyum palsu yang kini jadi keahlianku. Alhamdulillah, Bu. Dapat bonus besar? Jawabku singkat. Sebuah kebohongan baru untuk menutupi luka lama. Dan sekarang, aku duduk di sini. Di teras rumah baruku yang sudah bagus. Lantainya keramik putih, bukan lagi bambu yang berderit. Aku menyeruput kopiku. Aku masih bisa mendengar suara kokok ayam yang sama. Aku masih mendengar obrolan tetangga di pagi hari. Segalanya terlihat sama. Tapi aku tidak sama lagi. Uang itu, uang yang masuk ke rekeningku tanpa suara itu, memberiku kehidupan baru. Memberi ibu kenyamanan di sisa hidupnya. Tapi uang itu mengambil sesuatu dariku. Sesuatu yang tak ternilai. Sesuatu yang tak akan pernah bisa kubeli kembali. Luka ini tetap ada. Bekasnya tak akan pernah hilang. Aku Nisa. Dan ini ceritaku. Aku menceritakan ini pada kalian bukan untuk dihakimi. Aku menceritakannya agar kalian tahu bahwa terkadang, harga untuk sebuah kata, selamat, harga untuk bertahan hidup, jauh lebih mahal dari yang pernah kalian bayangkan. Aku memang kembali ke Ciamis. Utangku lunas. Rumah ibu kini berdiri kokoh. Tapi uang kompensasi ratusan juta itu tak bisa membeli kembali apa yang hilang dariku. Luka itu kubawa selamanya, tersembunyi di balik senyum yang kupaksakan setiap hari. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keputusasaan, terutama jerat pinjol yang mengerikan, bisa memaksa kita masuk ke situasi yang tak pernah terbayangkan, di mana harga untuk selamat terkadang harus dibayar lunas dengan harga diri. Cerita ini adalah fiksi, namun sengaja kubuat serealistis mungkin agar kita bisa memetik pelajarannya bersama. Terima kasih sudah bertahan mendengarkan pengakuanku sampai akhir. Hikmah apa yang paling membekas untuk kalian dari kisahku ini? Tuliskan pelajaran itu di kolom komentar. Jangan lupa berikan like jika kalian menghargai ceritaku, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah kehidupan lainnya. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya.